Hai, kembali bersama aku Roy Prismayudi. Kali ini aku mau berbagi informasi tentang kebijakan terbaru Mendikbud, yaitu 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Nadiem Makarim yang sebelumnya menjabat sebagai bos Gojek menetapkan 4 program pokok kebijakan pendidikan yang tujuannya menciptakan sistem pendidikan yang merdeka belajar. 4 kebijakan ini dikeluarkan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, untuk meningkatkan SDM yang siap menghadapi perkembangan arus globalisasi ke depannya. Kebijakan tersebut meliputi yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Yang kedua, ujian nasional atau UN. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan zonasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Menurut kebijakan yang baru, USBN nantinya akan diserahkan kembali sepenuhnya kepada sekolah. Bentuk ujiannya pun tidak harus tes tulis, bisa bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio atau penugasan. Dengan kebijakan ini, diharapkan guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Selain itu, anggaran USBN juga dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Kebijakan yang kedua yaitu tentang ujian nasional atau UN. Di tahun 2020 nantinya akan menjadi penyelenggaraan UN untuk yang terakhir kalinya. Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Asesmen ini akan dilakukan di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, atau 11. Sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Kebijakan yang ketiga adalah RPP. Penulisan RPP disederhanakan. Yang sebelumnya panjang, sekarang cukup 1 halaman saja. Seorang guru dapat bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. 3 komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Kebijakan yang keempat tentang zonasi. Sistem zonasi tetap digunakan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB karena untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah, Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi. Tapi, terdapat perubahan komposisi jalur zonasi. Untuk kebijakan yang baru, minimal 50% untuk jalur zonasi, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal 5%. Sedangkan untuk jalur prestasi, 30%. Selain itu, daerah juga berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasinya. Demikianlah 4 kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Nah, kalau menurut aku bagus sih kebijakan ini. Kayaknya tugas guru akan lebih fokus mengajar, karena nggak ada beban administrasi yang terlalu berat. Memang RPP itu penting sih, tapi kalau seperti selama ini, kan jadinya nggak efektif juga. Bahkan guru lebih seringnya copy paste aja dari internet atau guru lain.
Kemudian dengan dihapuskannya ujian nasional dan USBN dikembalikan kepada sekolah, ini akan memberikan kebebasan kepada guru dan siswa sehingga mereka tidak dibebani lagi. Selama ini kan guru sama siswa ngejar target materi untuk ujian nasional. Dan ujian nasional ini sebenarnya nggak bisa ngukur capaian belajar siswa selama 3 tahun. Kan ujian nasional cuma mengukur pengetahuan atau hafalan saja, karena bentuknya tes tulis. Ya gitu juga dengan USBN. Kalau sistem zonasi juga oke tuh, kan tetap menjaga pemerataan pendidikan, tapi masih memberikan kesempatan kepada siswa berprestasi untuk memilih sekolah favorit mereka. Aku sih setuju dengan kebijakan ini, yang mudah-mudahan aja bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, kalau menurut kalian gimana teman-teman? Setuju nggak? Atau kalian punya ide tentang apa-apa yang perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan kita, biar lebih berkualitas? Tulis komentar kalian di bawah ya, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.